Xiao Chen yang malu-malu tersenyum tipis dan melepas tudung kepalanya. Lalu dia dengan tenang memanggil untuk menghentikan Liu Ruyue, Feng Feixue, Ying Yue, Xiao Yulan, dan Xiao Jian. Semuanya, meskipun sudah beberapa tahun berlalu, apakah kamu benar-benar tidak mengenali Xiao Chen lagi? Beberapa dari mereka berbalik. Ketika mereka melihat wajah halus mengenakan jilbab, fitur wajah yang familiar, dan ketajaman yang terpancar dari Xiao Chen, mereka semua ternganga, tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Memang benar, itu dia. Sudut mata Liu Ruyue basah oleh air mata. Ratusan emosi terjalin di dalam hatinya. Orang yang dia pikirkan, orang yang dia cintai benar-benar kembali. Mata Xiao Yulan dipenuhi rasa tidak percaya, tidak berani mempercayai semua yang ada di depan matanya adalah nyata. Sepupu Xiao Chen yang bersujud 3 kali untuk mengungkapkan rasa terima kasih saat itu benar-benar mencapai ketinggian seperti itu. Orang yang lebih tidak percaya lagi adalah Xiao Jian. Bibirnya melengkung membentuk senyuman pahit. Siapa yang bisa membayangkan orang yang meninggalkan klan 7 tahun lalu bisa berkembang sedemikian rupa? Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan mendekat dan perlahan menghapus air mata Liu Ruyue. Dia langsung tersipu merah, dan wajahnya yang menawan berubah menjadi malu. Yang lain tersenyum tipis dan meninggalkan tempat ini dengan persetujuan diam-diam. Senyuman pahit muncul di wajah Xiao Yulan. Meskipun dia tahu bahwa sepupu Xiao Chen sudah membuat pilihannya, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya yang melonjak, sekarang dia melihatnya sendiri. Ying Yue berjalan mendekat dan menepuk bahu Xiao Yulan. Dia tersenyum dan berkata, jangan sedih. Tidak ada apa-apanya bagi orang ini. Tidak ada gunanya merasa sedih karenanya. Feng Feixue perlahan berjalan mendekat. Seperti sebelumnya, ia tetap berpenampilan cross-dress dan memancarkan suasana percaya diri dan santai. Dia memahami perasaan Xiao Yulan dan mengetahui betapa kerasnya Xiao Yulan bekerja. Dia menarik Xiao Yulan ke pelukan eratnya dan menepuk punggungnya. Saat dia menutup matanya, sepertinya air mata juga muncul di sudut matanya. Bibir Xiao Jian melengkung saat dia tanpa malu-malu duduk di tanah dan bermain dengan pedang di tangannya. Dia bukan lagi orang yang picik seperti dulu. Pertama-tama, tidak ada dendam yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Xiao Chen. Ketika Xiao Jian melihat pencapaian Xiao Chen, dia merasa agak sedih, tapi tidak lebih. Untungnya, dia sudah memperoleh pemahaman menyeluruh selama bertahun-tahun. Dia sekarang hanya berharap untuk bisa maju ke martial sage di alam kubah langit dan melindungi klannya. Xiao Jian mengalihkan pandangannya sedikit ke samping dan memandang Xiao Chen, yang sedang berbicara dengan Liu Ruyue di kejauhan, memperhatikan banyak ekspresinya. Xiao Jian tidak bisa tidak memikirkan ayah mereka di kota Mohe. Xiao Xiong tidak pernah mengatakannya, tapi semua orang tahu bahwa saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengusir Xiao Chen. Xiao Chen mengangkat kakinya dan melompat ke dalam lubang. Ketika dia berdiri kokoh di bawah, ada sebuah kotak kayu besar berwarna biru di dekat kakinya. Pola polos yang diukir di permukaan kotak kayu itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Cahaya dari skrip jimat yang padat membentuk lingkaran cahaya, dan ki abadi menyebar. Xiao Chen menatap kotak kayu itu dengan ekspresi kontemplatif. Dunia kecil ini dulunya adalah kediaman Raja Abadi Kubah Langit, jadi tidak aneh jika menemukan sebuah kotak berisi ki abadi di sini. Yang aneh adalah kotak kayu itu berada di bawah pohon panjang umur. Mengapa Dewa Abadi Kubah Langit sengaja menempatkan ini di sini? Xiao Chen ragu apakah akan membuka kotak itu atau tidak. Ini adalah sebuah teka-teki. Dia selalu menjaga sikap hati-hati terhadap hal-hal yang tidak dia ketahui. Membuka atau tidak membuka? Membuka. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Dewa Abadi Kubah Langit adalah karakter tingkat puncak dari zaman abadi. Kaisar bela diri berdaulat zaman modern bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Orang seperti itu telah meninggalkan kotak kayu di bawah pohon panjang umur. Hal ini tentu tidak dilakukan begitu saja. Ini adalah kesempatan besar, dan Xiao Chen tidak bisa menyia-nyiakannya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya, dan jimat ungu muncul di telapak tangannya. Ini adalah bentuk keinginannya. Hanya dengan berpikir, jimat ungu itu berubah menjadi lampu listrik lembut yang menyelimuti seluruh tangan kanannya. 4 helai cahaya keemasan berenang dengan cepat dalam cahaya listrik yang lembut. Ketajaman yang tak tertandingi datang dari niat pedang yang tak terbatas. Xiao Chen fokus, dan 4 helai cahaya keemasan bergabung menjadi satu. Berdengung, senandung pedang yang besar langsung bergema dengan keliaran yang tak tertandingi. Dia mengulurkan tangannya lurus, dan seuntai pedang emas ki keluar dari jarinya, melonjak seperti sungai. Gelombang datang tanpa henti dari belakang, menyerbu ke depan tanpa henti, bergerak secara berurutan tanpa akhir. Setelah keinginan Xiao Chen menyerap bentuk samar jiwa pedangnya, dia mengambil beberapa trik dan teknik. Bisa. Untaian pedang ki memecahkan penghalang cahaya dari tulisan jimat di kotak kayu. Saat dia hendak menyentuh kotak kayu itu, lampu listrik di sekitar tangannya menghilang, dan pedang ki menghilang. Dia meraih udara saat kotak kayu itu terbang ke depan, melayang di udara. Kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan kekuatan tak berbentuk membuka kotak kayu itu.
Ketika kotak kayu itu terbuka, ki yang panas dan keruh segera mengalir keluar. Xiao Chen sudah lama siap untuk hal seperti ini. Dia menunjuk dengan jarinya, dan hukum sage surgawi setebal 300.000 jari mengalir keluar dari ujung jarinya. Kemudian mereka saling terkait satu sama lain untuk membentuk penghalang, menghalangi ki yang panas dan keruh ini. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan sebutir telur memancarkan cahaya putih giok di dalam kotak kayu. Ketika dia mengintip lebih dekat, dia bisa melihat ruang terbakar dengan api yang mengamuk melalui cangkang telur. Ada makhluk hidup kecil yang samar-samar terletak di antara api yang tak terbatas. Matanya tetap terpejam saat bernapas, jelas sedang tertidur lelap. Ki panas dan keruh yang keluar sesekali disebabkan oleh hembusan napas anak kecil ini. Ruang di dalamnya terbakar hitam pekat. Xiao Chen merasa heran, eksistensi macam apa yang dimiliki makhluk kecil di dalam telur itu. Bahkan pernapasannya yang tidak disengaja pun bisa mempunyai kekuatan penghancur sebesar ini. Dia agak mengerti mengapa kotak kayu itu ditempatkan di bawah pohon panjang umur. Pohon panjang umur adalah puncak pohon roh tingkat raja. Di alam abadi kubah langit, ia adalah yang tercepat dalam menarik energi spiritual. Menempatkan telur ini pada akarnya memungkinkan anak kecil ini menyerap lebih banyak energi spiritual. Namun, apa sebenarnya yang ada di dalam telur itu? Pohon panjang umur sudah ada setidaknya selama 10.000 tahun. Setelah sekian lama dirami, telur tersebut masih belum menetas. Ada juga potongan batu giok di samping telur. Xiao Chen mengambilnya dan memeriksanya dengan sense spiritualnya. Dia menemukan bahwa itu adalah mantra abadi yang luar biasa yang disebut Starry Heaven Storm. Mantra abadi ini jauh lebih kuat daripada mantra abadi tingkat rendah yang tercatat dalam ringkasan budidaya. Ia menggunakan energi sihir yang kuat untuk menciptakan kembali pemandangan badai kosmik. Ketika mantra abadi ini dieksekusi, itu akan seperti badai kosmik nyata yang turun, menelan bintang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan menghancurkannya menjadi debu. Tentu saja, ini hanya gambaran saja. Kekuatannya tergantung pada orang yang mengeksekusinya. Xiao Chen hanya melihat sekilas ini. Dia tidak memiliki energi sihir dan karenanya tidak dapat mempraktikannya. Baginya, tidak peduli seberapa kuat mantra abadi ini, itu tidak ada gunanya. Dia melemparkan kotak kayu itu ke dalam cincin semesta dan melihat sekeliling gua lagi. Selain pohon panjang umur di suatu tempat di bawah, tidak ada yang lain. Sosoknya bersinar, dan dia kembali ke permukaan. Kemudian dia mengamati sekelilingnya, bersiap untuk memeriksa tanah terlarang lainnya di alam abadi kubah langit. Pada akhirnya, Xiao Chen agak kecewa. Harta karun alam di tanah terlarang itu tidak seberharga pohon panjang umur. Ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa itu normal. Jika memang ada harta karun yang menantang surga, mengingat berapa lama alam abadi kubah langit telah ada, para ahli senior pasti sudah menjarahnya sejak lama. Bukan gilirannya untuk mendapatkan harta karun tersebut. Adapun tanah terlarang yang tidak bisa dikunjungi orang lain, Xiao Chen tidak berani main-main di sana. Contohnya, di tempat dia berada saat ini, terdapat seekor binatang buas sekuat sage bela diri dari alam Kunlun tingkat Grandmaster. Di belakang binatang itu ada sebuah danau yang dipenuhi dengan Immortal Ki. Selain danau, ada juga pendopo. Danau Immortal Ki dan paviliun misterius itu memiliki daya tarik yang besar bagi Xiao Chen. Namun, binatang yang tertidur itu tanpa sadar mendengkur dan mengeluarkan gelembung, yang mengoyak ruang saat meledak. Potongan-potongan ruang yang hancur berubah menjadi tornado dan bertiup ke arah langit. Tanpa diduga, badai spasial yang selalu menutupi langit alam abadi kubah langit adalah ciptaan yang tidak disengaja dari binatang ini saat ia tidur. Hanya mempertimbangkan hal ini, Xiao Chen tidak bisa menahan rasa takut. Beraninya dia mendekati tempat itu. Dia mengamati paviliun dengan sangat tidak puas. Kemudian, sosoknya melintas dan meninggalkan tempat ini untuk terus berburu binatang buas tingkat martial sage. Kepadatan energi spiritual alam kubah langit sangat rendah. Mengingat budidaya Xiao Chen saat ini, budidaya di sana selama setahun bahkan tidak bisa dibandingkan dengan budidaya selama 1 bulan di alam Kunlun. Namun, inti dari binatang buas ini dapat membantu Xiao Chen meningkatkan kecepatan kultivasinya. Meskipun kecepatan ini masih belum bisa dibandingkan dengan berkultivasi di alam Kunlun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menghabiskan sekitar 10 hari atau lebih di alam abadi kubah langit, Xiao Chen pergi ke markas negara Qin besar. Ying Yue sudah membuat pengaturannya sejak lama. Setelah dia melaporkan identitasnya, dia menggunakan formasi transportasi untuk keluar. Di malam yang dingin, dia mengendarai lampu listrik, bergerak sangat cepat, menembus langit malam seperti meteor. Segera, dia tiba di puncak King Yun di paviliun pedang surgawi. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat Liu Ruyue di halaman rumahnya. Dia belum tidur. Cahaya bulan menyinari dirinya saat dia melatih pedangnya. Dia tampak gagah, cantik, dan sangat anggun. Dia tersenyum tipis dan menggambar lunar shadow sabre miliknya. Kemudian dia menekan kultivasinya dan mendarat di samping Liu Ruyue untuk berlatih bersamanya.
Ketika Xiao Chen tiba-tiba muncul, dia sedikit mengejutkan Liu Ruyue. Tapi dia segera memulihkan akalnya, dan senyuman muncul di wajahnya saat dia dengan tenang mulai bertukar gerakan dengannya. Liu Ruyue saat ini adalah puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Dia hanya selangkah lagi untuk maju ke Medial Great Martial Monarch. Tentu saja, kecepatan kultivasi seperti itu jauh lebih rendah daripada kecepatan para penggarap di alam Kunlun, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Namun, kecepatan ini sudah sangat cepat di alam langit kubah. Setelah menyelesaikan serangkaian teknik sabre, keduanya mundur pada saat yang bersamaan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melangkah maju untuk menarik Liu Ruyue ke pelukannya. Di bawah sinar bulan, wajah anggunnya tampak sangat menawan. Liu Ruyue melingkarkan lengannya di leher Xiao Chen. Saat dia melihat wajah lembut di hadapannya, senyumnya memudar. Dia bertanya dengan serius, "Mengapa kamu kembali? Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Ada beberapa hal yang bisa diceritakan Xiao Chen pada Leng Tianhe tetapi tidak pada Liu Ruyue. Xiao Chen tidak memberitahu Liu Ruyue bahwa dia kembali untuk menjalani kesengsaraannya di sini, kesengsaraan yang sangat berbahaya dengan kemungkinan kematian yang tinggi, karena jika dia mati di alam Kunlun, dia tidak akan dapat melihatnya lagi. "Aku merindukanmu, jadi aku kembali." Liu Ruyue tersenyum lembut dan berkata, "Itu bagus. Jangan kembali ke daratan Kunlun lagi, oke?" Permintaannya mengejutkan Xiao Chen. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak pandai berbohong dan tidak ingin mengingkari janji yang dibuatnya. Jadi kata-katanya membuatnya bingung. Melihat ekspresi Xiao Chen, Liu Ruyue dengan lembut berusaha melepaskan diri dari pelukannya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu tahu bahwa kamu tidak pandai berbohong. Mengapa mencoba menghiburku?" Xiao Chen memperhatikan Liu Ruyue memasuki rumah sendirian, sementara dia tetap di tempatnya berdiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, dia perlahan berjalan ke pintu dan mengetuk 2 kali. Namun, dia tidak mendengarnya menawarinya masuk. Sepertinya dia benar-benar marah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan terang di atas, memikirkan bagaimana memberikan penjelasan padanya. Dia tidak sengaja menyembunyikan kebenaran kepulangannya darinya. Dia hanya tidak ingin membuatnya khawatir. Namun, tanpa mengatakan yang sebenarnya, tidak ada cara untuk meredakan kekhawatirannya. Xiao Chen akhirnya terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Sekarang sudah larut malam. Bulan bersembunyi diam-diam di balik awan. Dia berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama dan mulai menghitung bintang di atas karena bosan. "Kamu bodoh. Pintunya tidak terkunci. Jika kamu masih tidak masuk, aku benar-benar akan marah." Tiba-tiba, suara gerutuan Liu Ruyue terdengar dari dalam rumah. Wajah Xiao Chen bersinar dalam kegembiraan, dan dia dengan cepat membuka pintu untuk masuk. Di dalam cincin roh abadi, Ao Jiao tidak memiliki kekuatan untuk mengejek Xiao Chen. Ada keindahan di tempat tidur, dan pintunya tidak dikunci. Hanya orang bodoh seperti Xiao Chen yang berdiri di luar menghitung bintang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit belum cerah. Cahaya redup matahari pagi menebarkan pancaran cahaya lembut. Xiao Chen sudah lama tidak tidur nyenyak. Dia membuka matanya dan menoleh. Liu Ruyue belum bangun, matanya tetap terpejam saat kepalanya bersandar di lengannya. Dia dengan hati-hati menarik lengannya dan menopang kepalanya dengan satu tangan. Dia diam-diam memperhatikannya tidur, senyum tipis muncul di wajahnya. Mencondongkan tubuh ke dalam, dia memberi kecupan ringan pada dahi Liu Ruyue. Lalu dia mengenakan pakaiannya dan menutupinya dengan selimut sebelum keluar dengan tenang. Ada air terjun di pegunungan belakang puncak Qingyun. Xiao Chen duduk bersila di samping kolam dengan mata terpejam saat dia perlahan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Dia menghadapi air terjun yang mengalir tanpa henti, ekspresinya berubah sedikit serius. Setiap kali dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, dia bisa dengan jelas merasakan kemacetan semakin dekat. Kesengsaraan petir yang mengerikan dan kesengsaraan hati yang tidak berbentuk, tanpa jejak, dan bahkan lebih mengerikan akan segera datang. Namun, saat ini, Xiao Chen sudah merasa jauh lebih tenang. Dia sekarang jauh lebih tenang dibandingkan ketika dia pertama kali menyadari bahwa kesengsaraan petir dan kesengsaraan hati semakin dekat, ketika dia berada di ruang pelatihan seri surga di bintang langit tertinggi. Sekarang Xiao Chen telah melihat teman-temannya di alam kubah langit dan keluarganya dari klan Xiao Kota Mohe, kondisi mentalnya telah mencapai tingkat yang sempurna. Tidak ada pertanyaan tentang masa depan, hanya peduli pada saat ini. Dalam perjalanan menuju puncak, orang yang menyendiri tidak takut, orang yang pendiam tidak takut, orang yang berani tidak takut. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melepaskan telur putih giok itu dari segel yang dia tempatkan. Saat dia melihat api yang mengamuk dan lautan api yang tak terbatas di dalamnya, dia merasa bingung. "Ao Jiao, tahukah kamu apa sebenarnya telur ini?" Xiao Chen cukup tertarik pada makhluk kecil misterius di dalam telur. Namun, rasa spiritualnya tidak bisa masuk terlalu dalam ke dalam telur. Ruang di dalamnya tampak seperti dunia kecil, sangat luas. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan mengukur telur misterius ini.
Namun, dia juga tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya telah melihat banyak monster tingkat tinggi dengan garis keturunan yang kuat. Namun, saya tidak familiar dengan warna telur ini, api yang menyala-nyala, atau aura mengamuk. Saya mengetahui beberapa spirit beast kuat yang memiliki atribut api. Namun, tidak ada satupun yang menyerupai ini. Jika saya tidak salah, itu pastilah binatang suci dari zaman keabadian. Binatang suci, apakah memang ada makhluk mitologi seperti itu? Xiao Chen menatap Ao Jiao dengan ragu. Dia mengangguk dengan serius dan berkata, tentu saja ada. Ketika zaman bela diri pertama kali dimulai, beberapa orang melihat jejak binatang suci di dekat pegunungan Kunlun. Bahkan ada orang yang menangkap binatang suci. Menurut rumor, nenek moyang pendiri 4 tanah suci umat manusia menyegel binatang buas ini dan mendirikan totem garis darah. Baru pada saat itulah roh bela diri binatang suci muncul dan diturunkan ke keturunan mereka. Meskipun tidak ada yang mengetahui kebenaran rumor ini, pasti ada hubungannya dengan binatang suci. Kalau tidak, tidak akan hanya ada 4 klan dengan roh bela diri binatang suci meskipun ada begitu banyak pembudidaya manusia. Mungkin itu benar-benar binatang suci dari zaman keabadian. Namun, berdasarkan keadaannya sekarang, tidak ada tanda-tanda akan menetas sama sekali. Tiba-tiba, Ao Jiao berseru, saya ingat. Ini adalah telur gagak emas. Warnanya putih seperti batu giok dan sangat berkilau serta memiliki lautan api yang tak terbatas dan neraka yang mengamuk. Itu adalah gagak emas legendaris di dalamnya. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Gagak emas. Ini adalah binatang suci yang terkenal. Gagak emas adalah burung suci yang murni. Itu juga disebut Scarlet Crow dan Sunbird. Nyala api di tubuhnya adalah Solar True Flame tertinggi dari matahari. Jika sudah matang, ia akan seterang terik matahari, mampu menerangi seluruh dunia. Gagak emas bisa menyaingi matahari. Pedang emas Qi tidak mudah ditangkap. Setelah Teng Xiao menangkapnya dengan jari-jarinya, benda itu mendorongnya mundur 5 km sebelum dia menstabilkan pijakannya. Aku sudah lama menunggumu. Kenapa kamu hanya nongkrong di luar klan Xiao dan tidak masuk? Apa yang Anda takutkan? Teng Xiao dengan santai melemparkan pedang emas Qi, yang telah terkorosi oleh Qi gelap di jari-jarinya. Tatapannya seperti kilat, menembus Xiao Chen. Menungguku, apakah kamu di sini untuk mengirim dirimu kepadaku untuk mati? Namun, Chu Chaoyun benar. Gereja gelap di alam kubah langit tampaknya terhubung dengan klan Xiaoku. Bahkan jika kamu tidak datang dan mencariku, aku akan datang dan mencarimu. Xiao Chen membalik tangan kanannya, dan lunar Shadow Sabre muncul di telapak tangannya. Sosoknya bersinar ketika dia mengambil posisi untuk gerakan dasar teknik pedang kesengsaraan petir. Lalu dia melancarkan serangan tanpa menunjukkan belas kasihan. Dengan niat pedang yang 90% dipahami dan kehendak guntur abadi yang dipahami 40%, sikap sederhana ini meledak dengan kekuatan tak terbatas. Saat lampu listrik meledak dengan cemerlang, pedang ramping itu menembus lampu listrik, dengan cepat menuju ke arah Teng Xiao. Percikan listrik perlahan terakumulasi di udara di belakang Xiao Chen. Mereka berenang ke sana kemari, memenuhi tempat itu dengan kilauan. Teng Xiao tidak menyangka Xiao Chen akan memulai perkelahian saat mereka bertemu. Dia tersenyum dingin, dan pedang ramping dan panjang serupa yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin muncul di tangannya. Sial, Teng Xiao dengan santai mengayunkan pedangnya dan memblokir pedang Xiao Chen. Kemudian dia berputar di udara dan menghilangkan listrik, menetralkan kekuatan pedang Xiao Chen. Mata Xiao Chen berbinar, orang misterius yang menyerupai Kaisar Azure ini tidak terlalu kuat. Namun, teknik bertarungnya sangat mengesankan. Setelah Xiao Chen mengirimkan serangan, momentum teknik sabre kesengsaraan petir meningkat. Percikan api di belakangnya membentuk naga banjir petir yang menari-nari di sekelilingnya. Teng Xiao tidak mengungkapkan kelemahan apapun sama sekali. Pergelangan tangannya bergetar, dan bayangan naga hitam berenang di belakangnya. Dalam pertempuran ini, Xiao Chen memegang keunggulan budidaya yang menekan. Namun, Teng Xiao mengandalkan pengalaman bertarungnya untuk menghindari kerugian. Tidak ingin berlarut-larut terlalu lama, Xiao Chen dengan tegas mengubah gerakannya. Dia mengeksekusi Return of the Azure Dragon dan mewujudkan pedang Qi berbentuk naga sepanjang 3 km. Awan tebal yang menguntungkan mengelilingi pedang Qi berbentuk naga. Ia meraung dengan ganas, bergema di mana-mana. Ketika Teng Xiao melihat gerakan ini, bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Sambil tersenyum, dia berkata, kembalinya naga Azure, kamu bahkan berani menggunakan jurus ini sebelum aku. Dia mendorong udara dan melonjak ke atas. Dia mengulurkan tangannya, ingin menangkap kepala naga itu dengan cara dicekik. Jika ini terjadi sebelumnya, dia akan dengan mudah mematahkan kembalinya naga Azure dengan itu. Namun, Xiao Chen menyadari kelemahan dari langkah ini. Dia juga sudah memperbaiki kelemahannya. Bagaimana lawannya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya? Xiao Chen mengayunkan tangannya, dan pedang Qi berbentuk naga yang agak kaku tampak hidup.
Ia menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya, memperlihatkan cakar dan rahangnya. Gerakan ini mengejutkan Teng Xiao. Jelas, dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu. Dia tidak akan bisa menangkap gerakan naga itu dengan cepat, jadi bagaimana dia bisa mencengkeram leher naga itu? Tanpa menunggu Teng Xiao mundur, Xiao Chen berteriak, dan pedang ki berbentuk naga dengan kejam menekannya. Serangan ini menghantam Teng Xiao dengan keras, menyebabkan dia muntah seteguk darah dan membuatnya terbang mundur 10 kilometer. Setelah berdiri kokoh, Teng Xiao tertawa keras. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia berteriak, "Bagus. Bagus. Bagus." Teng Xiao berkata, "Bagus," 3 kali. Kemudian dia melanjutkan, "Kembalinya Azure Dragon, kamu benar-benar menggunakan gerakan ini dengan sangat baik. Memang benar, kamu tidak mengecewakanku. Tidak sopan jika aku tidak membalas gerakan itu. Kalau begitu, terimalah langkah ini dariku." Kembalinya naga Azure. Teng Xiao melambaikan tangannya, dan pedangnya muncul di telapak tangannya sekali lagi. Kemudian lautan merah tak terbatas muncul di belakangnya, dipenuhi aura amat buruk dan tulang putih. Ini adalah lautan mayat yang berdarah. Aura gelap tak terbatas bertahan di atas laut merah. Itu tampak menakutkan dan menyeramkan. Teng Xiao meraung, dan seekor naga hitam muncul dari laut merah. Ia memiliki sepasang mata merah dan lapisan sisik hitam. Dia melayang ke udara dan menebas dengan pedangnya. Naga hitam berkumpul di pedang dan membentuk pedang ki berbentuk naga aneh yang terbang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini bukan karena kekuatan dari gerakan ini tetapi karena penggarap gereja kegelapan yang misterius ini benar-benar mengetahui tebasan penakluk naga. Dia mendorong udara dan mengambil wujud Soaring Dragon. Dia berubah menjadi naga sejati yang terbang ke surga. Naga tersembunyi di kedalaman, naga melonjak. Ketika saat yang tepat tiba, naga itu terbang ke langit. Bang! Bang! Ledakan bergema saat Soaring Dragon milik Xiao Chen dengan paksa memotong naga hitam jahat itu menjadi 3. Setelah Xiao Chen menghentikan gerakannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa orang itu telah pergi. Fenomena misterius lautan darah dan mayat juga telah lenyap. Aura gelap yang luar biasa perlahan menghilang. Namun, ketiga ruas naga hitam itu bertahan lama di langit tanpa putus, seolah-olah telah terkondensasi menjadi objek material. Xiao Chen berpikir keras. Jika budidaya orang ini tidak jauh di bawahnya, kembalinya naga Azure yang bermutasi tidak akan mudah untuk ditangani. Orang itu sebelumnya tampaknya adalah pemimpin gereja dari gereja kegelapan. 10.000 tahun yang lalu, dia bergerak tanpa hambatan. Dia juga berperan dalam menghancurkan dinasti Tianwu, kata Ao Jiao perlahan, matanya penuh keraguan. Lanjutnya, rumor mengatakan bahwa guru suci dari 3 tanah suci bekerja sama untuk membunuhnya. Kenapa dia datang ke sini hari ini? Xiao Chen tidak mengejar orang ini, curiga bahwa orang ini hanyalah tiruan wasiat. Tanpa diduga, masih ada musuh yang tidak diketahui asal-usulnya dan kekuatannya mengerikan di alam kubah langit. Pantas saja ayah begitu khawatir sebelumnya. Jika aku selamat dari kesengsaraanku, aku harus mencabut gereja gelap di alam kubah langit. Kemunculan orang misterius ini meninggalkan bayangan di hati Xiao Chen. Orang ini tidak hanya muncul dengan cara yang aneh, tetapi identitasnya juga sangat meragukan. Mengapa orang ini muncul di dekat klan Xiao di kota Mohe? Klon keinginannya sudah sekuat ini. Kalau begitu, seberapa kuat sebenarnya tubuh aslinya? Chu Chaoyun mengatakan bahwa gereja kegelapan terhubung dengan klan Xiao. Bagaimana dia mengetahui hal ini? Banyak keraguan muncul di benak Xiao Chen. Kemudian, dia menoleh ke belakang untuk melihat Xiao klan yang ramai. Setelah melihat wajah-wajah yang hidup, dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini dan meninggalkan tempat ini dengan ekspresi tegas. Setengah hari kemudian, di sebuah pulau terpencil di laut tanpa batas, Xiao Chen turun dari langit. Pulau ini tidak memiliki manusia atau binatang di dalamnya, itu benar-benar kosong. Pulau-pulau serupa tersebar di laut tanpa batas yang luas, sebanyak bintang. Pulau-pulau seperti itu sangat umum, dan dia tidak akan menarik perhatian apapun ketika dia menjalani kesengsaraan di sana. Ada sebuah gunung kecil di pulau itu. Xiao Chen melompat ke atasnya dan duduk bersila di puncak. Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, terlihat jelas hingga beberapa kilometer di sekitarnya, tampak sangat biru. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sensasi sejuk dan menyegarkan datang dari jilbab Raja Laut di dahinya, menenangkan tubuhnya secara menyeluruh dari dalam keluar. Xiao Chen memuntahkan seteguk udara keruh. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Energi hukum sage surgawi dengan cepat mengalir di meridiannya. Segera, suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya. Petir berkelap-kelip di ruang misterius di dalam dantiannya. Roh bela diri Azure Dragon berenang dengan hati-hati, menghindari mereka. Terletak di antara pusar dan tulang dada, dantian adalah tempat paling misterius di tubuh seorang kultivator. Bagian luarnya tampak seperti mutiara. Namun, jika seseorang mengiris perut seorang kultivator, ia tidak akan dapat menemukan dantian tersebut.
Organ ini tidak terbuat dari daging. Itu ada antara kenyataan dan ilusi. Itu benar-benar ada dan membentuk sebuah dunia kecil, yang berisi hukum esensi, intisari, dan sage surgawi seorang kultivator. Kapasitas seorang kultivator sebenarnya mengacu pada ruang di dalam dantian ini. Ukuran ruang dan ketahanannya menentukan seberapa banyak intisari dan energi spiritual yang dapat dikandungnya. Dantian adalah fondasi dunia kecil ini. Jika dantian dihancurkan, dunia kecil akan lenyap, membuat penggarapnya lumpuh. Menurut cerita, ketika seseorang maju ke Kaisar Bela Diri dan memahami hukum surgawi, mereka akan memperoleh pemahaman tentang alam dan dapat mengubah dunia kecil ini, benar-benar mewujudkan dunia dengan gunung dan sungai. Saat ini, ruangan ini penuh dengan petir. Roh bela diri Azure Dragon yang kecil bergerak ke segala arah tetapi masih sulit menghindar. Kadang-kadang, petir menyambarnya. Xiao Chen juga merasakan setiap serangan. Seluruh tubuhnya, organ dalamnya, darah yang mengalir, tulang yang tangguh, kulit di permukaan, semua sel di tubuhnya mengalami baptisan petir. Bahkan lubuk jiwanya bergetar, menahan siksaan yang hebat. Namun, tidak ada perubahan yang terlihat pada eksteriornya. Dia memejamkan mata dan duduk bersila sambil diam-diam mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Baik jiwa maupun raganya mengalami 2 kali penyiksaan, mengalami penderitaan yang tiada habisnya. Listriknya terasa seperti ribuan jarum menusuk Xiao Chen tanpa henti. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Karena dia melemahkan tubuh fisiknya, tingkat rasa sakit ini masih dapat dia tanggung. Namun, roh bela diri Azure Dragon di dantian Xiao Chen diledakkan hingga menjadi putus asa dan lesu. Cahayanya meredup seolah akan menyebar kapan saja. Namun, hatinya sejernih cermin. Semangat roh bela diri Azure Dragon semakin kuat di bawah siksaan petir ini. Itu dipenuhi dengan spiritualitas, dan jiwa sejati mulai terbentuk. Kesengsaraan petir dari roh bela diri berlanjut selama setengah hari sebelum akhirnya berhenti. Saat Xiao Chen menanggungnya dengan pahit, banyak kotoran hitam lengket merembes keluar dari tubuhnya. Hukum sage surgawinya muncul dan menyapu bersih tubuhnya, meniup kotoran dengan angin. Proses kesengsaraan ini sangatlah pahit. Namun, manfaatnya juga banyak. Dengan kesempatan ini, tubuh sage peringkat 2 puncak Xiao Chen akhirnya berhasil menembus tubuh sage peringkat 3. Xiao Chen mengujinya. Sekarang, ketika menggunakan kekuatan penuhnya, dia seharusnya mampu mencapai kekuatan 1.500 ton. Dia telah berhasil mengatasi rintangan lain. Kemampuan regeneratif dan pertahanan tubuh Xiao Chen semakin meningkat. Bahkan tanpa teknik budidaya atau teknik bela diri khusus untuk melindungi tubuhnya, pertahanannya sudah mencapai standar martial sage tingkat Grandmaster. Lagi pula, martial sage tingkat Grandmaster biasa hanya akan berhasil mencapai tubuh sage peringkat 2. Tanpa fokus pada pengembangan Vital Ki, martial sage tingkat Grandmaster ini tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak tahu bagaimana keadaan martial spiritnya sekarang. Roh bela diri Azure Dragon dalam dantiannya hanyalah setitik cahaya kecil. Itu memancarkan cahaya biru yang tak tertandingi, tapi dia tidak bisa merasakannya. Suara guntur yang keras bergema di telinga Xiao Chen. Dia membuka matanya dan menatap ke langit. Awan petir tak berbatas menutupi langit sejauh ribuan kilometer, tebal, bergejolak, dan deras. Rasanya seperti ketinggian langit turun secara signifikan, seseorang bisa menyentuh awan hanya dengan lompatan lembut. Sambaran petir merobek langit. Guntur yang keras bergema tanpa akhir. Laut melonjak dan menimbulkan gelombang besar. Seluruh pulau berguncang seperti daun di laut, terombang-ambing di air. Angin dan awan bergerak. Langit berubah warna. Sungai-sungai mengalir deras dan lautan bergemuruh. Awan petir menutupi langit. Segala macam pemandangan muncul di kubah surga. Rasanya seperti dewa sedang menatap tajam ke arah Xiao Chen. Pada titik ini, mantra ilahi guntur ungu tidak lagi membutuhkan Xiao Chen untuk mengedarkannya. Itu beredar melalui semua meridian besar dan kecilnya sendiri, beresonansi dengan langit yang berubah. Dia berdiri di atas gunung kecil saat laut dan pulau berguncang. Pakaian putihnya berkibar saat dia menatap awan petir yang tak terbatas. Ekspresinya berubah menjadi kaku, tatapannya tanpa emosi. Xiao Chen tampak seperti prajurit terakhir dari kota terpencil yang menghadapi pasukan besar manusia dan kuda, bukannya awan petir. Hu Qi, jauh di kejauhan, di cakrawala yang luas, sambaran petir melintas di udara, menuju Xiao Chen tanpa peringatan apapun. Ia melintasi beberapa ribu kilometer dalam sekejap. Xiao Chen menggambar lunar shadow saber miliknya. Dia bergerak lebih cepat dari kilat. Pedangnya yang dingin dan tajam secara diam-diam membelah petir menjadi 2. Ayo, bisiknya sambil melihat ke cakrawala. Dia bisa merasakan keberadaan dao surgawi di awan petir. Saat Xiao Chen berbicara, 10.000 sambaran petir terbang seperti anak panah dari kejauhan. Guntur yang bergema membuat gelombang laut. Bang! Pulau itu terlepas dari hubungannya dengan dasar laut dan hanyut di atas air, terombang-ambing bersama ombak besar. 10.000 anak panah ditembakkan bersamaan. Namun, anak panah tersebut bukanlah anak panah. Sebaliknya,
Itu semua adalah kilat yang bisa dengan mudah menembus langit. Banyaknya sambaran petir membanjiri awan petir, tampak seperti gumpalan lampu listrik yang padat. Wajah Xiao Chen merosot. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan hukum sage surgawi di tubuhnya bergerak. 100 naga banjir petir langsung terbentuk dan berenang mengelilinginya, membentuk bola pelindung. Kak bisa. Bentrokan dan ledakan hebat terjadi satu demi satu. 10.000 sambaran petir menyambar, dan naga banjir petir melakukan yang terbaik untuk melawannya. Kadang-kadang, sambaran petir menembus pengepungan naga banjir petir. Xiao Chen mengayunkan pedangnya dan memotongnya hingga berkeping-keping. 100 naga banjir petir pada akhirnya tidak bertahan lama. Petir yang seperti anak panah menimbulkan kerusakan yang parah, pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Naga banjir petir menghilang satu per satu. Untungnya, tidak banyak dari 10.000 baut yang tersisa. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mengusir mereka. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, aliran listrik masih ada di tubuhnya. Ketika terakumulasi hingga tingkat tertentu, sambaran petir terakhir yang dia potong berkeping-keping berfungsi sebagai primer untuk memicu listrik di tubuhnya, menyebabkannya meledak. Bang! Ledakan itu membuat Xiao Chen terbang. Dia memuntahkan seteguk darah, dan cengkeramannya pada pedang bayangan bulan mengendur. Gelombang baru saja selesai ketika gelombang lain dimulai. Tiba-tiba, sambaran petir ilahi berwarna emas turun dari atas. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa hancur, lenyap bahkan tidak ada pecahan ruang yang tersisa. Ini adalah petir ilahi penghancur yang terkenal. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Kesengsaraan petir dari teknik budidaya sebenarnya memanggil petir ilahi dari kesengsaraan Kaisar Bela Diri Surgawi yang lebih besar. Petir ilahi penghancur yang ada di hadapannya mungkin tidak berada pada level yang sama dengan yang harus dihadapi Kaisar Bela Diri, namun itu adalah petir ilahi penghancur yang bonafit. Itu bisa menghancurkan ruang angkasa dan menelan segala sesuatu. Xiao Chen mengangkat kedua tangannya ke langit. Untaian hukum sage surgawi berwarna ungu mengalir dari telapak tangannya. Lampu ungu setebal ibu jari saling terkait satu sama lain membentuk jaring pelindung melingkar yang berkedip-kedip dengan cahaya listrik yang pekat saat membubung ke atas. Kak bisa. Petir ilahi yang merusak mendorong penghalang selama 3 detik sebelum menghancurkannya dengan mudah dan terus turun. Xiao Chen mendorong ke tanah dan membakar semua vital ki-nya. Kekuatan 1.500 ton melonjak seperti sungai, meledakkan sambaran petir ilahi. Sebuah ledakan keras bergema, dan Xiao Chen dengan kejam dihempaskan ke bawah. Kulitnya hangus, dan luka menutupi tubuhnya, terlihat sangat menyedihkan. Untungnya, petir ilahi yang sangat merusak itu pecah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan kekuatannya yang kuat, dia berhasil membersihkan gelombang ini. Kulit yang hangus perlahan mulai terbelah, memperlihatkan kulit baru yang mulus, menunjukkan kemampuan pemulihan tubuh sage peringkat 3 di sini. Namun, Xiao Chen tersenyum pahit. Kulit yang baru tumbuh ini pastinya sangat lemah. Cedera yang dideritanya akibat sambaran petir berikutnya akan lebih menyakitkan. Dia gemetar memikirkan harus menanggung siklus luka bakar dan pemulihan yang berkepanjangan. Ini akan menjadi rasa sakit yang sangat mengerikan untuk ditanggung. Sayangnya, tebakannya sangat akurat. Berikut ini adalah segala macam yang disebut petir ilahi, cahaya ilahi petir ilahi yang kosong, petir ilahi yang abadi, petir ilahi iblis darah, petir ilahi kiamat. Sebanyak 81 petir ilahi jatuh satu demi satu. Setelah Xiao Chen menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir setiap kali, dia akan diledakkan sampai dagingnya terkoyak. Kemudian, tubuh sage peringkat 3 miliknya akan pulih sebelum mengalami ledakan lagi. Dia bahkan tidak sempat berteriak kesakitan, pikirannya hampir hancur. Pulau itu sudah lama hilang, hancur berkeping-keping. Xiao Chen mengapung di atas air laut, dan jilbab Raja Laut mengirimkan sensasi sejuk dan menyegarkan. Dia dengan hati-hati membuka matanya dan melihat langit biru cerah tanpa awan sejauh ribuan kilometer. Sinar matahari sangat menyilaukan. Dia bertanya dengan ragu, apakah kesengsaraan petir sudah berakhir? Xiao Chen bangkit dan duduk di permukaan laut. Dia mengulurkan lengannya, dan kulitnya yang rusak parah mulai pulih perlahan. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh fisiknya, otomatis tubuhnya menyembuhkan dirinya sendiri dari dalam keluar. Segera, dia sehat kembali. Sinar matahari dari langit agak menyilaukan. Air lautnya tenang. Xiao Chen melihat dan bergumam, kesengsaraan petir telah berakhir. Berikutnya adalah kesengsaraan hati. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, tertawa gembira. Dia terbang dan berdiri di permukaan laut. Saat dia melihat ke arah Xiao Chen, dia berkata, "Selamat, selamat. Anda menahan 81 sambaran petir ilahi." Sebagai item spirit, Ao Jiao paling takut dengan petir seperti itu. Dia tidak akan keluar kecuali kesengsaraan petir telah berakhir. Xiao Chen santai dan tersenyum. Ao Jiao, aku belum mati. Kamu sudah menyelesaikan 81 sambaran kesengsaraan petir. Anda pasti akan menyelesaikan kesengsaraan hati juga.
Kamu tidak akan mati dan akan baik-baik saja selamanya. Ao Jiao mengungkapkan senyuman hangat yang langka, menyemangati Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan lembut, saya tidak akan mati. Aku masih belum memenuhi janjiku padamu. Bagaimana aku bisa mati sebelum itu? Cepat atau lambat, aku akan melakukan perjalanan ke sekolah pedang surgawi abadi. Ekspresi matanya menjadi lebih tegas. Tidak peduli betapa sulitnya kesengsaraan hati, dia, Xiao Chen, pasti akan menyelesaikannya. Dia telah memikul terlalu banyak beban. Rahmat yang ditunjukkan Kaisar Guntur kepadanya, gerbang naga yang dibasmi, atau bahkan Dao di dalam hatinya sendiri, semuanya masih jauh dari selesai. Saat itu, Kaisar Azure telah berkelana kemana-mana tanpa tertandingi, mencapai segala macam kejayaan. Xiao Chen harus menempuh jalannya sendiri, membebaskan dirinya dari legenda Kaisar Biru Langit. Dia bukanlah Kaisar Azure atau Kaisar Guntur. Dia adalah Xiao Chen. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Kesengsaraan hati adalah serangan iblis hati. Jika kondisi mental seseorang tidak sempurna, seseorang tidak akan pernah bisa keluar dari ilusi yang diciptakan oleh iblis hati, yang sekarat di dalamnya. Xiao Chen mengambil segenggam air laut dan membasuh wajahnya. Dia berpikir dalam hati, setan hati paling baik dalam menyerang ketika seorang kultivator sedang lengah, menangkap mereka ketika kemauan mereka berada pada titik terlemahnya. Mulai sekarang, saya harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Saya tidak bisa gegabah. Dia duduk di permukaan laut dan dengan tenang menunggu iblis hati menyerang. Laut dan langit sangat luas. Burung dan ikan bergerak bebas. Selama saya bisa menyelesaikan tahap ini, Dao Agung setelah ini akan menjadi jelas. Lapisan ketujuh dari mantra ilahi Guntur Ungu akan membawa perubahan besar saat saya merobek tabir misteri. Datang, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Biarkan aku melihat di mana celah di hatiku. Aku benar-benar tidak percaya kalau iblis hati bisa membuatku mengembara selamanya, tidak bisa keluar. Xiao Chen fokus sepenuhnya di tengah angin tenang dan ombak tenang, tidak berani bersantai sama sekali. Untuk sementara, sekelilingnya tampak sangat sunyi. Dia merasa curiga, mungkinkah yang disebut kesengsaraan hati hanya sekedar rumor? Apakah catatan mantra Dewa Guntur Ungu salah? Kalau tidak, mengapa kesengsaraan hati belum tiba? Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah. Ketika dia membuka matanya, awan petir di langit telah lenyap, dan kesengsaraan petir telah berakhir. Inilah masalahnya, kapan dia menutup matanya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengingat tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat kapan dia melakukannya. Xiao Chen memikirkannya, dan pikirannya dipenuhi dengan kilat yang tak terbatas. Kilatan demi sambaran petir ilahi yang legendaris turun, menghancurkan dagingnya dan memperlihatkan tulang-tulangnya. Namun, karena tubuh fisiknya yang kuat, ia pulih dengan cepat, dan memulai kembali penyiksaan tidak manusiawi ini sekali lagi. Dengan siksaan menyakitkan yang berulang-ulang kali terjadi, bagaimana saya bisa pingsan? Dalam situasi itu, pingsan adalah harapan yang luar biasa. Kecuali aku mati, rasa sakit itu tidak akan membiarkanku tetap tidak sadarkan diri. Apakah saya sudah benar-benar membersihkan 81 cahaya ilahi? Kulit Xiao Chen memucat saat dia tiba-tiba bangkit. Dia berkeringat dingin. Tubuhnya menderita penyiksaan yang tak berkesudahan. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, dia tidak akan mampu bertahan. Apa yang akan terjadi jika keinginannya melemah? Tak perlu dikatakan lagi, jawabannya tentu saja adalah iblis hati yang akan menyerangnya. Bagaimana dengan Ao Jiao sebelumnya? Tidak diragukan lagi itu adalah hasil karya iblis hati. Bagus, bagus, bagus. Saya, Xiao Chen, selalu menganggap diri saya orang pintar dengan kemauan kuat melebihi orang lain. Saya yakin kondisi mental saya sempurna. Tidak kusangka aku hampir bunuh diri. Ekspresi mengejek diri sendiri muncul di wajah Xiao Chen saat dia tersenyum pahit. Dia dengan bodohnya menunggu kesengsaraan hatinya terjadi, tidak menyadari bahwa dia sudah tertipu. Saat Xiao Chen memikirkan hal ini, langit dan laut di depannya sedikit kabur. Dia berkata dengan tenang, Ao Jiao, keluar sebentar. Ao Jiao, yang berada di dalam cincin roh abadi, terbang keluar, wajah mungilnya dipenuhi kebingungan. Dia bahkan bertanya dengan enggan, mengapa kamu tidak fokus menunggu kesengsaraan hatimu dan bahkan memanggilku keluar? Xiao Chen mengulurkan tangannya dan melambai. Lunar Shadow Sabre muncul di telapak tangannya. Saat dia melihat gadis yang dikenalnya ini, dia tidak mengatakan apapun. Lampu pedang menyala, dan kepala Ao Jiao terpisah dari tubuhnya. Dia menyerang dengan tegas, tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, pemandangan di hadapannya berubah. Kesadarannya perlahan kabur. Gemuruh guntur bergema tanpa akhir. Air laut yang tak terbatas naik dalam gelombang besar. Hujan turun tanpa henti. Awan petir di atas bergolak. Petir merobek langit yang gelap. Ini adalah pemandangan Armageddon. Xiao Chen berbaring di atas air laut, bergerak mengikuti ombak. Kulit di tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Tubuhnya hancur parah. Matanya menyipit kesakitan, menyebabkan tubuhnya bergerak terus-menerus.
Petir turun terlalu cepat sehingga kemampuan pemulihan tubuh Sage peringkat 3 miliknya tidak dapat mengimbanginya. Luka di sekitar matanya bersentuhan dengan air laut yang asin, sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Setiap gerakan kecil menyebabkan rasa sakit yang menyayat hati pada Xiao Chen. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dia menahan penderitaan dan memaksa dirinya untuk membuka mata dan melihat ke atas.